sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yewe Sulistiono, mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan melakukan video presentasi untuk tugas mata kuliah pengantar proses bisnis. Berikut videonya. Mengisi formulir manual, kemudian data disimpan dalam arsip kertas. Nah, kemudian untuk pelayanan administrasi, yaitu pengajuan permohonan langsung ke kantor desa. Nah, kemudian eh, syarat-syarat untuk melakukan permohonan, misalnya surat menyurat. Nah, nanti syarat-syaratnya dilakukan verifikasi berkas. Nah, jika lengkap, maka dilakukan penerbitan surat. Jika tidak lengkap, maka dipending dulu atau disimpan di bagian administrasi desa. Nah, kemudian jika semuanya sudah komplit, maka akan ditampilkan di papan informasi, yaitu penyampaian melalui papan pengumuman. Nah, di papan pengumuman ini nanti warga bisa melihat apakah pengajuannya sudah tervalidasi atau sudah selesai, lalu apakah pengajuannya masih kekurangan berkas atau kekurangan persyaratan, nanti ditampilkan di papan pengumuman. Nah, dari papan pengumuman ini maka informasi tersebut tersedia untuk warga. Nah, jika pengajuannya sudah komplit atau berkasnya lengkap, maka nanti warga akan melakukan pengambilan surat ke bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi ini maka surat dari pengajuan warga tadi akan dicetak. Nah, inilah alur dari proses administrasi sebelum perubahan pada desa Tanjung Diaga. Baik, yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya adalah proses administrasi setelah perubahan. Nah, di sini bisa kita lihat terdiri dari 3 segmen juga. Nah, oke. Nah, di sini pendataan penduduk. Nah, pendataan penduduk dilakukan secara
online. Nah, nanti input output data penduduk itu dilakukan secara online. Kemudian disimpan dalam database. Nah, kemudian untuk layanan administrasi, maka ada portal yang namanya layanan mandiri. Nah, nanti di layanan mandiri ini pemohon melakukan layanan administrasi melalui website secara online. Nah, kemudian pemohon melakukan upload berkas apa-apa saja syarat yang diperlukan. Nah, nanti operator akan melakukan verifikasi berkas. Nah, jika berkasnya sudah valid, maka dilakukan penerbitan dokumen. Jika berkas tidak lengkap atau tidak valid, tidak jelas, uploadnya tidak jelas, maka akan dikembalikan pada proses upload berkas. Nah, kemudian untuk informasi apakah proses tadi berhasil atau upload berkasnya sudah komplit atau tidak komplit, maka akan ditampilkan di update informasi melalui website desa. Nah, dari sini warga bisa melihat informasi yang sudah tersedia. Nah, jika komplit atau administrasinya sudah selesai, maka warga bisa mendownload dokumen pengajuan di website. Nah, ini adalah alur dari proses administrasi setelah perubahan. Nah, di sini dijelaskan ini ada start event menandakan bahwa dimulainya proses administrasi setelah penerapan sistem. Kemudian pendataan penduduk secara online, masyarakat mengisi data penduduk melalui formulir online di website desa. Kemudian permohonan layanan administrasi online. Nah, pengajuan layanan administrasi online dilakukan melalui website. Nah, sistem memproses permohonan dan mengirim notifikasi status. Kemudian pembaharuan informasi. Nah, informasi desa diperbaharui melalui website dan dapat diakses oleh masyarakat. Nah, end event menandakan akhir dari proses administrasi yang dilakukan secara digital. Nah, diagram ini menggambarkan proses yang diotomatisasi dengan sistem informasi berbasis desa, berbasis website, yang mencakup pengisian data, pengajuan layanan, kemudian pembaruan informasi secara online. Jadi semuanya secara online. Nah, kemudian implementasi sistem. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan sistem dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat desa, masyarakat. Kemudian fitur-fitur yang diperlukan meliputi modul pendataan penduduk, pelayanan administrasi, dan pengelolaan informasi. Nah, kemudian mulai dilakukan perancangan sistem. Nah, perancangan sistem meliputi desain antarmuka pengguna, kemudian struktur database-nya, kemudian alur proses. Nah, sistem ini dirancang untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keamanan data. Nah, perancangan sistem dilakukan dengan model localhost. Untuk sementara dilakukan model localhost menggunakan aplikasi Exam. Nah, oke. Nah, kemudian tahap ketiga adalah pengembangan dan uji coba. Sistem dikembangkan dan diuji coba untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik. Nah, uji coba ini dilakukan untuk mengecek integrasi sistem dan perform. Nah, kemudian cek masalah input data dicek, kemudian upload proses pengajuan berkas dilakukan pengecekan untuk event proses upload berkas, pengaduan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sistem ini sudah jadi, maka dilakukan pada pelatihan dan sosialisasi. Nah, pelatihan ini diberikan kepada aparat desa untuk mengoperasikan sistem, dan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat untuk memperkenalkan website dan fitur-fiturnya. Nah, setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, maka pada tahap kelima lakukan implementasi dan pemeliharaan. Nah, sistem ini diluncurkan secara resmi. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah tampilan dari website Desa Tanjung Niaga. Ini ada laman home-nya. Kemudian yang di sini adalah laman untuk layanan mandiri. Nah, jadi masyarakat yang membutuhkan pengajuan dokumen, pendataan diri dan sebagainya bisa melalui pada portal dari layanan mandiri. Nah, di sini pengajuan dokumen, kemudian pengajuan
administrasi lainnya itu dilakukan pada portal layanan mandiri. Next, ini adalah laman administrator, ini form loginnya, kemudian ini adalah isi dari pengelolaan dari administrator atau operator. Nah, di sini input data desa, kemudian pengelolaan pengaduan, pengelolaan surat menyurat dan sebagainya dilakukan pada laman administrator. Nah, yang add, manfaat dan evaluasi. Nah, manfaat di sini adalah efisiensi, mengurangi waktu dan biaya dalam proses administrasi dan layanan publik. Nah, efisiensi artinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup membuka melalui handphone atau laptop, kemudian melakukan berkas dari rumah atau dari manapun mereka berada. Kemudian transparansi. Nah, transparansi di sini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Nah, pada website ini bisa dicek di tanjungniaga.site. Itu ada menu-menu yang memang ditampilkan untuk beberapa anggaran-anggaran desa. Nah, mulai dari anggaran pendapatan, pengeluaran, kemudian realisasinya semua ditampilkan pada laman website ini. Kemudian kemudahan akses. Nah, mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan secara online. Nah, untuk akses ini masyarakat bisa melalui mobile phone-nya masing-masing untuk melakukan permohonan, kemudian mengupload semua data. Nah, jadi tidak perlu lagi datang ke kantor desa. Yang kedua itu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem informasi. Nah, feedback dari pengguna dan analisis data penggunaan sistem digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Nah, feedback sistem di sini kita lakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Nah, dalam survei kepuasan masyarakat tersebut nanti ada beberapa poin yang dicantumkan dalam formulir untuk pengembangan dan perbaikan dari sistem. Oke. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, penerapan sistem informasi berbasis website di Desa Tanjung Niaga membawa perubahan signifikan dalam efisiensi administrasi dan layanan publik. Dengan sistem ini, proses menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas layanan desa secara keseluruhan. Oke, ini daftar pustaka HDS 2022, yaitu perancangan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi desa, jurnal teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian yang kedua itu Junaidi, yaitu implementasi sistem informasi desa, studi kasus pada Desa Mulyo, jurnal administrasi publik Indonesia. Yang ketiga Mulyadi R dan Sari, pengembangan sistem informasi berbasis website dalam administrasi desa, jurnal informasi. Kemudian Prabowo M 2020, di digitalisasi layanan publik di desa melalui sistem informasi berbasis web. Kemudian Susanto H 2024, evaluasi sistem informasi desa, dampak dan manfaat pada pelayanan publik. Nah, pada Desa Tanjung Niaga ini untuk sistem informasi desanya kita menggunakan layanan dari aplikasi OpenSID. Nah, nanti di custom oleh operator desa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa mengunjungi dari layanan URL website yaitu www.tanjungniaga.site. Kemudian untuk layanan mandiri ada tanjungniaga.site index layanan mandiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih.